Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohiman, CGB Angkatan 7 Kabupaten Monogiri. Untuk saat ini perkenalkan saya akan melakukan wawancara pasca observasi yang dengan rekan sejawat saya, Ibu Muryani SPDI, selaku rekan sejawat di SD Negeri 2 Purwantoro, dan alhamdulillah kita didampingi oleh PP Ibu Riris Husaimah kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bu Riris. Demikian untuk perkenalan, dan kita akan lanjutkan tentang bagaimana observasi yang kita lakukan kemarin ketika Bu Muryani mengajar di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Muryani. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Baik, Bu Muryani, mohon maaf sebelumnya minta waktunya sebentar untuk berbincang terkait supervisi yang sudah saya lakukan kemarin di kelasnya Bu Muryani. Kemarin saya mengamati Bu Muryani ketika mengajar, siswa sudah secara kesimpulan siswa sudah aktif, kemudian sudah ada pembagian kelompok, dan bagaimana Bu Muryani mencoba untuk mengaktifkan siswa. Untuk tahapan-tahapan pembelajaran saya amati sudah runtut ya, ada pembukaan, ada doa, ada kesepakatan kelas. Juga saya melihat ada kemarin bagaimana siswa bertanya itu memantik, ya, ada pertanyaan pemantik siswa bertanya, itu sudah bagus. Kemudian semua di akhir pembelajaran sudah ada refleksi ya, Bu Muryani yang untuk menempel setelah pelajaran itu. Kemudian cuma ada satu yang belum saya temukan, evaluasi Bu. Evaluasi untuk setelah pelajaran bagaimana mengukur kemampuan siswa itu. Itu saya kira seperti itu ya. Mungkin nanti secara kedepannya setiap pembelajaran nanti ada evaluasi. Kemudian sesuai yang kita sepakati Bu ya, dari awal bahwa tujuan dari supervisi ini adalah untuk pengembangan diri Bu Muryani sendiri ya. Karena ini pengembangan diri Bu Muryani, mungkin Bu Muryani masih ingat tentang supervisi kelas, tujuan dari supervisi kelas yang akan disampaikan kemarin. Ya masih Pak. Menurut saya sudah ada peningkatan Pak untuk anak-anak, sudah bisa mengikuti kegiatannya untuk diskusi. Anak-anak aktif, anak-anak bisa menulis dengan bebas. Kemudian yang belum aktif itu hanya ketika anak-anak maju ke depan untuk presentasi Pak. Jadi fokus yang kita amati kemarin tentang ini ya. Menurut mulai apa kemarin? Mungkin masih ingat. Yang kita amati kemarin adalah kegiatan diskusi. Ya. Dan keaktifan Ya, siswa ya. keaktifan siswa. Ya. Siswa itu rata-rata sudah pada aktif Pak. Jadi menurut Bu Muryani keaktifan siswa sudah tercapai atau belum kemarin? Ya, belum Pak, karena masih ada beberapa anak yang kurang aktif. Kemungkinan kira-kira menurut Bu Muryani ketika siswa kok belum itu aktif ya, bagian mana misalnya yang belum sesuai dengan itu? Ketika mengadakan presentasi, itu masih Pak, menurut saya. Terkait dengan siswa yang belum aktif tadi ya Bu ya, misalnya itu sebabnya kenapa Bu? Apa mungkin karena Bu Muryani hanya menggunakan teks naratif, atau mungkin bagaimana Bu? Kok ada ketika diskusi kok kelihatan aktif, tapi ketika presentasi kok belum aktif tentu? Ya mungkin ya Pak? Saya pernah mendengar mungkin ada bentuk strategi diferensiasi yang belum saya praktekkan, mungkin apa itu ya? Bisa saja. Karena kan pas KKG kita juga pernah mengetahui pembelajaran yang ya pendekatan ya diferensiasi, ada diferensiasi produk juga. Mungkin Bu Muryani untuk pembelajaran diferensiasi produknya
sudah dilakukan atau belum? Belum Pak, itu yang belum saya lakukan sehingga anak-anak mungkin pada waktu presentasi kurang begitu aktif atau mungkin itu ya Pak yang menyebabkan ya. Ini cuma kan ya, itu cuma teks naratif kan Bu? Iya, saya lakukan selama ini baru teks naratif saja. Kemudian kata Bu, ketika kemudian ini tahu ya, ada sisi kelemahannya di situ. Ya. Mungkin Bu Mulyani pengen kedepannya punya rencana bagaimana kedepannya ketika Bu Mulyani akan mengembangkan sehingga siswa itu lebih aktif lagi. Saya akan menerapkan keleluasaan kepada murid terkait hasil diskusi Pak. Biar nanti mereka berkreasi dengan tulisan, gambar maupun proyek yang lain. Saya kalau kemarin kan pembelajaran Lukmanul Hakim Bu. Ya. Ini kan mau Bu, jawab dan santeman Bu. Kedepannya misalnya nanti pembelajaran kemarin Lukmanul Hakim atau mungkin mata pelajaran yang lain. Kemudian ini saya bisa memberikan contoh anak itu belajar, kemudian anak bisa menghasilkan produk yang bervariasi, ya. Ada diferensi produk. Ya, bisa memberikan contoh. Ya, nanti anak-anak ketika saya memberikan diferensi produk, nanti saya harapkan bisa menghasilkan perubahan tentang materi Lukmanul Hakim tersebut. Meskipun anak yang sifatnya visual nanti meskipun ya, misalnya yang anaknya belajarnya audio, ya kan mungkin ada anak yang kinestetik Bu ya, misalnya pun suka gambar. Ya, ada yang suka gambar, makanya biar dia itu mengembangkan menggambarnya. Ya, buat kita baca seperti apa itu kita ditampilkan kan sendiri. Terus mungkin ada anak mungkin yang aktif lagi, bisa lagi ini satu Bu, misalnya dengan satu lagi yang anak itu sukanya misalnya bercerita. Ya, ada yang bercerita lagi apa yang saya terangkan di depan kelas itu, saya suruh ulang anak itu ke depan untuk istilahnya berulang lagi praktek seperti sosiodrama gitu. Nah, itu kan itu juga harus kan begini. Saya pun perlu difasilitasi juga. Kan anak itu kan terkadang gaya belajarnya berbeda-beda. Itu bisa difasilitasi kasih contoh gimana supaya anak bisa. Kemudian kita selain itu rencana depan apa Bu? Saya bisa memberi contoh materi yang lain untuk mengaktifkan siswa. Umpamanya berkolaborasi dengan guru kelas Pak. Bisa nggak sama Bu Erika nanti untuk pembelajaran Bu Erika yang lain. Itu untuk yang menguatkannya ya. Iya. Yang menguatkan umur nanti guru kelas itu ya. Misalnya Bu Mulyani kelas 5 ya nanti Bu Erika kelas 5. Saya nanti pas di kelas 2 kelas 4 ya. Saya menguatkan yang umur bisa ambil contoh misalnya lagi Bu yang mengaktifkan siswa. Kan kadang kalau di kelas terus kan mungkin kan Ibu ya. Jenuh ya. Iya. Ya kita ajak keluar Pak. Seperti misalkan nanti melihat diajak keluar untuk melihat alam misalnya ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan di luar yang nyata gitu biar anak-anak bisa berpikir untuk berbuat baik kepada Allah itu. Kenapa kita harus berbuat baik kepada Allah? Karena Allah telah membuat ciptaannya seperti ini yang kita butuhkan. Misalnya yang sifatnya Kusmakol PA itu ya. Misalnya ada praktek wudhu, praktek sholat atau mungkin yang selama ini. Ya saya lakukan pertama teori dulu Pak, setelah itu saya ajak keluar mempraktekkan wudhu dulu. Nah itu setelah itu terus kita ajak ke dalam sholat, kemudian melakukan praktek sholat masing-masing anak itu. Kemudian mungkin sementara hidupnya nanti bisa boleh dalam waktu. Bagaimana mungkin saya ada feedbacknya Bu, perasaan ketika saya supervisi kemudian ketika sharing itu bagaimana? Saya senang Pak dapat tambahan keilmuan baru. Terima kasih Pak Rohiman atas bimbingannya. Sama-sama Ibu. Ini ke depannya dengan kita mungkin saya supervisi Bu Mulyani bukan berarti saya mengawasi mengajarnya Bu Mulyani. Bukan berarti itu ya. Tapi bagaimana Bu Mulyani itu kan punya potensi. Ya, potensi. Kemudian Bu Mulyani juga bisa mengembangkan diri, apalagi bagaimana melakukan siswa ataupun malah pengembangan diri Bu Mulyani
sendiri. Oke. Ya, yang tentu saja nanti dampaknya ke siswa hasil buat orang tua gitu ya. Iya. Nah, kita semua kan pengennya ke depan siswa-siswa kita itu juga maju, semakin maju, semakin baik, dan bisa tidak terlepas dari peran seorang guru kan, apalagi nanti tantangan zaman kita kan kita juga ini tantangan zaman kan terutama untuk PA ini tantangan kan tentang moral, pembentukan karakter seperti kemarin ada share-sharean LGBT ya itu kan tugas beragama juga berat kan Bu ya, berat sekali. Beragama nanti kan itu juga nanti bagaimana kemudian ini mengantisipasi jangan sampai pengaruh LGBT itu masuk ke lingkungan sekolah kita, itu kan bahaya sekali. Dan mungkin kita kerjasamanya nanti setelah saya tuakan sekali ini setelah senior juga ya bagi membawa kita bersama membentuk karakter siswa menjadi semuanya jadi siswa yang berkarakter pada Islam, jadi belajar pada Pancasila. Kemudian terima kasih Bu atas waktunya, dan silakan untuk melanjutkan aktivitas. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.